Cek 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 tes dicoba. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ilham Wirnawan dari Prodi 2 PPBA. Di sini saya akan mengerjakan remedial UAS kelayakan usaha. Yaitu langsung saja kita masuk ke sheet investasi penyusutan. Kita di sini akan menghitung investasi penyusutan dari usaha cabai rawit. Untuk investasi penyusutan ini kita akan menghitung penyusutan per tahunnya berapa, sisa umur akhirnya, dan juga sisa akhir selama 5 tahun. Oke, langsung saja. Untuk biaya investasi ini tahun ke-0 kita samakan dengan biaya investasi, karena kan tahun ke-0 sama saja belum ada penyusutannya. Nah, yang pertama kita akan menghitung pompa air. Untuk pompa air ini umur ekonomisnya ada 4 tahun. Kita hitung dengan dari tahun ke-0, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti di tahun keempat ini termasuk dari tahun pertamanya. Jadi harga satuan ini kita masukkan. Lalu kita hitung dari tahun keempat lagi, 1, 2. Nah, nanti sisa umur akhirnya sama dengan umur ekonomis dikurangi dengan yang terpakai tadi ada 2. Nah, nanti akan ketemu. Nah, begitu terus sampai ke bawah. Misal ini ada tangki air 1000 liter, umur ekonomisnya 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk tahun ke-5 sama dengan, lalu di sini kita kurangi. Ini terpakai 1 tahun, sama dengan 5 kurangi 1, jawab 4. Nah, hitung selanjutnya ada selang drip 3 tahun, 1, 2, 3, maksudnya 8 juta. Kita hitung lagi 1, 2, 3. Nah, di sini sama dengan 3 kurangi 3, 0, atau sisa umurnya sudah tidak ada, jadi harus beri baru lagi. Nah, itu akan dihitung terus sampai ke bawah. Nah, selanjutnya untuk menghitung penyusutan per tahunnya ini ada berapa, kita akan menghitung berdasarkan dari sheet biaya investasi itu dibagi dengan umur ekonomis. Jadi biaya investasi garis miring umur ekonomis sama dengan 817.000. Nanti langsung ditarik saja ke bawah. Nah, nanti akan ketemu jawabannya. Selanjutnya untuk penyusut nilai akhir tahun dari 5 tahun ini, hasilnya yaitu ada sisa umur akhir itu dikalikan dengan penyusutan per tahunnya, sama dengan kalikan itu terus sampai ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menjumlah dari sini. Kita pakai rumus sum dalam kurung, lalu tutup kurung, kita enter, kita tarik sampai ke kanan. Oke, di sini sudah terhitung semuanya. Ini enggak perlu. Oke, untuk masuk ke ringkasannya, total investasi awal tahun ini berdasarkan dari ini, dari penjumlahan biaya investasi dan biaya tahun ke-0-nya, itu sama dengan, lalu di sini total penyusutan per tahunnya, lalu nilai sisa akhir tahun ke-5. Oke, jadi untuk sheet kriteria investasi dan penyusutan sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sheet selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk sheet standar budidaya tanam. Nah, untuk standar budidaya tanam ini kita akan menghitung standar budidaya dari tanaman cabai bawang merah. Di sini luas lahan yang digunakan ada 2.500 meter persegi. Siklus produksi 6 bulan per siklus. Ada jumlah siklus produksi per tahunnya atau siklus per tahunnya itu ada 2 tahun. Umur analisis kelayakan ada 5 tahun. Diskon rate-nya ada 11%. Upah tenaga kerja harian orang kerjanya ada 85.000. Hasil panen normal per siklusnya nanti ada 3.200 yang nantinya akan masuk ke jumlah panen di sini. Di sheet kejadian investasi nanti harga beli jual normal ada 22.000, transportasi penyasaran 3.350.000, biaya pemeliharaan irigasi dan alat. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel kuantitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Di sini untuk HOK per tahun ini berdasarkan pengkalian dari siklus per tahunnya dikali dengan HOK per siklusnya, yaitu sel C17 atau 18 dikali dengan siklus per tahunnya ada 2, begitu terus sampai ke bawah. Selanjutnya upah HOK kita samakan dengan yang di atas. Biaya per siklusnya ini berdasarkan dari pengkalian upah HOK-nya atau harian kerjanya dikali dengan HOK per siklusnya. Kita tarik ke bawah. Oke, biaya per tahun ini berdasarkan dari upah HOK-nya dikali dengan HOK per tahunnya. Di sini kita langsung tarik saja. Kita akan menghitung sumnya. Oke, kita lanjutkan. Kita tutup dulu sama dengan selanjutnya kita akan mengerjakan tabel material sarana dan produksi. Di sini untuk harga satuannya sudah ada dari sana. Untuk biaya per siklusnya ini yaitu berdasarkan pengkalian harga satuan dikali dengan kuantitasnya atau jumlahnya. Jadi langsung sama dengan 18.000 dikali dengan 200 kuantitasnya sama dengan itu. Terus kita tarik ke bawah. Siklus per tahunnya ini 2. Kenapa 2? Karena di tabel atas nanti ada 2. Selanjutnya untuk biaya per tahunnya ini berdasarkan dari siklus per tahun dikali dengan biaya per siklusnya. Kita tarik ke bawah. Oke, untuk ini biasanya dari jumlah ini sum. Kita lanjut. Kurung lanjut. Kita untuk Oke, untuk biaya tahunan ini berdasarkan hasil data yang ada di atas. Misal contoh ini transportasi alat pemasaran, ini berdasarkan dari tabel yang ada di atas. Kita pemeliharaan irigasi alat ini berdasarkan tabel juga yang ada di atas. Selanjutnya gitu sampai ke bawah. Untuk di sini rekapitulasi itu di tabel biaya tahunan. Di sini ada total HOK per tahunnya, yaitu jumlah HOK per tahun ini dikalikan per tahunnya itu ada berapa, yaitu jumlahnya ada 266. Selanjutnya kita akan masuk ke sama dengan biaya tenaga kerja per tahunnya. Itu ada di total biaya per tahunnya 22.619.000
10. Untuk 42 juta biaya material per tahun kita masuk dari sini. Transportasi dan pemasaran juga begitu terus sampai ke bawah. Nah, namun di sini ada produksi perubahan skenario turun 18% yang nantinya hasilnya ini berdasarkan dari kita pengerjaan kriteria investasi. Nah, untuk di sheet kriteria investasi ini, kriteria investasi kita akan di sini ada hasil penjualan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Untuk penjualan di sini ada 140 juta. 140 juta ini kita dapatkan berdasarkan dari jumlah panen dikalikan dengan harga panen. Jumlah panen ini yaitu 3.200 dikali 2, yaitu sama dengan, kita masuk ke sheet standar budidaya tanam. Kita kalikan dengan 2. Sama dengan 3.200 sama dengan standar budidaya tanam dikali dengan 2. Oke. Untuk harga panen di sini kita masuk ke standar budidaya tanam. Yaitu ada di harga jual normalnya. Lalu kita kalikan. Oke, nah kita jumlahkan di sini. Jumlah ini berdasarkan dari jumlahan dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Lalu kita hitung biaya tenaga kerja, kita samakan di sheet standar budidaya tanam ada di 27.610.000. Kita samakan, lalu kita jumlahkan. Kita bisa tarik ke bawah. Oke, untuk cash flow ini berdasarkan dari akumulasi total pengeluaran dikurangi dengan pemasukan. Di sini hasil penjumlahan dari sini juga.
dikurangi dengan total pengeluaran, gitu terus sampai ke tahun total dari 5 tahun. Nah, untuk masuk ke kriteria investasi dengan kondisi normal ini, kita asumsikan NPV. NPV ini kita beri penerimaan ini berdasarkan jumlah dari perhitungan yang ada di samping kanan. Contoh, sum kurung buka itu dari kanan sampai sini, tutup kurung tuh sampai ke bawah ke NPV. Mengapa usaha ini dapat dikatakan layak? Karena sudah memenuhi standar dari ketentuannya. Ini di atas dari 1, sekian, ini juga di atas dari 1, sekian. Ini juga persentasenya di atas ketentuannya, dan payback periodnya juga di atas 1, sehingga usaha ini dapat diputuskan bahwasanya layak untuk dilanjutkan. Oke, selanjutnya di slide sensitivitas ini kita membahas skenario sensitivitas jika produksi ini turun sebesar 18%, karena kan di kriteria standar budidaya tanam ini produksi skenario turun 18%. Untuk menjawab nilai ini dan juga nilai penerimaan skenario sensitivitas, kita harus mengerjakan kriteria investasi dan juga sheet sensitivitas. Di sini kita langsung saja menghitung 5.248 ini berdasarkan dari nilai 6.400 yang sudah diturunkan dengan 18%. Di sini kita akan menghitung sumnya. Kita dapat tarik saja ke bawah. Oke, jadi total sumnya itu ada di 67.593.000 rupiah. Di sini jumlah panen kita kalikan dengan harga panen untuk menjawab dari hasil penjualan, sama dengan kita kalikan. Oke, begitu terus sampai ke bawah. Ini total perhitungan dari sheet yang di atas sampai ke bawah. Selanjutnya untuk asumsi NPV ini ada di angka 25 juta. Hal ini dapat dikatakan bahwasanya NPV-nya turun lumayan drastis, yang mulanya ada di 118.956.971 rupiah. Berdasarkan skenario turun 18% ini cukup anjlok, namun NPV-nya dapat bisa dikatakan layak karena nilai dari gross B per C-nya ini masih di atas 1, yaitu ada di angka 1,06, dan net B per C-nya ini ada di 1,30, yang mana masih di atas 1, di sini IRR-nya juga masih di atas 21%. 21,50% ini masih di atas angka produksi skenario 18%. Payback period juga masih di atas 1, hal ini dapat diputuskan bahwasanya usaha ini tetap layak walaupun jika sensitivitas turun 18%. Lalu perbandingan indikator kondisi normal dengan sensitivitas, yaitu kondisi normalnya tadi NPV-nya kan 100 juta lebih, 100 juta sekian, dengan sensitivitas produksi turun 18% ini cukup jauh. Namun perubahan kriteria kelayakan dikurangi dengan 79%, sama sajanya di 79%, dengan sensitivitas berdasarkan pembagian dibagi
minus 79% dibagi dengan perubahan variabel. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ringkasan interpretasi. Di sini kita dapat melihat bahwasanya kriteria investasi kondisi normal ada di sekian, dan juga kriteria investasi skenario turun jika 18% ada di sekian, seperti indikator tadi. Lalu kita masuk ke sheet standar budidaya tanam, yaitu 5.248 ini kita dapatkan dari sini, dari totalnya. Kita kunci dulu. Lalu untuk penerimaan skenario sensitivitas ini berdasarkan dari penerimaan tadi yang 5.000 produksi skenario tadi, total jumlah panennya 5.248 ini kita kalikan dengan harga jual normalnya sebelumnya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.